Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang baca tasrifan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Besok yang baca tasrifan, kalau saya sudah duduk, sudah berhenti ya. Jangan nunggu selesai. Ayo dipasang sekatnya. Besok yang MA ada edukasi terkait pernikahan di usia dini, khusus yang aliyah. Di aula mulai jam 16 sampai 17.30. Yang MTS mulai jam 16.30 sampai 17.30 di sini. Lebih lama yang MA. Nanti saya akan menemani yang di aula. Saya akan menemani di aula mulai jam 16 sampai jam 16.30. Selanjutnya mandiri bersama pemateri, saya akan lanjut di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ad-darsu tsani, pelajaran yang wal isrunah, pelajaran yang ke-12. 22. Pelajaran yang ke-22. Yang nyanyi diminta di luar masjid saja ya. Yang nyanyi di belakang diminta di luar masjid. Mulai besok tidak usah baca tasrif ya. Mulai besok. Nihayatu Malikil Fursi ialah akhir jabatan Raja Persia. Nihayatu Malikil Fursi ialah akhir jabatan Raja Persia.
ialah akhir jabatan Raja Persia. Balagha sampai Al-Ahnaf bin Qaisin pada Ahnaf bin Qais, pada Ahnaf bin Qais, anna yasdajir, bahwa yasdajir Malikal Fursih, Raja Persia, yuthiru, ialah memprovokasi atau memotivasi, memprovokasi qaumahu, kaumnya, listi'adati mulkihi, untuk mengembalikan kerajaannya. Fa asyarah, kemudian Ahnaf memberi isyarat, kemudian Ahnaf memberi isyarat ala Umarah, atas Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bi ikhrajihi, dengan mengusir Yazdajir min Farisah, dari Persia. Wa mimma, dan ialah di antaranya qala, berkata beliau tentang itu, qalahu, berkata beliau tentang itu, li Umarah, pada Umar, innahum, bahwasanya mereka, innahum, bahwasanya mereka, la yazaluna, senantiasa la yazaluna, senantiasa selalu yusajiluna, membuat keributan pada kita, yusajilunana, membuat keributan pada kita, madamah, selama malikuhum, raja mereka, fihim, di dalam atau di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah mereka.
Wa huwa adapun dia alladzi yang ya'muruhum menyuruh mereka biqitalina untuk membunuh kita, untuk membunuh kita, fal nasih, maka dia merusak fi biladihim, di negeri mereka, di negeri mereka, hatta nuzilahu, sehingga kita melenyapkannya, sehingga kita melenyapkannya. Anfarisah, dari Paris, dari Paris, dari Persia. Wa nukhrijuhu, dan kita mengusirnya, wa nukhrijuhu, dan kita mengusirnya, mim mamlakatihi, dari wilayahnya, dari wilayahnya. Wa naqta'ah, dan kami dan kita menghapus roja'a ahli Parisah, harapan penduduk Paris, harapan penduduk Paris, minhu, darinya. Faqalah, kemudian berkata atau menjawab lahu padanya, Umaruh, siapa Umar, Sodaqtah, kamu benar, Sodaqtah, kamu benar. Tsumma jahazah, kemudian menyiapkan Umaruh, siapa Umar, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, al-juyushah, beberapa pasukan, lil insiyahi, untuk mengkocar-kacirkan, untuk mengkocar-kacirkan, fi biladil fursih, di daerah Persia, wal qada'ih, dan menghabisi atau memberi keputusan dan menghabisi ala dasaisih malikihim, atas penyelinapan raja mereka, penyelinapan raja mereka. Wa kana, dan ada
minal kuwadih, dari beberapa panglima, Al-Ahnaf bin Qaisin, siapa Ahnaf bin Qais. Fasaroh, kemudian dia berangkat. Fasaroh, kemudian dia berangkat. Bijaisihi, dengan tentaranya. Ila Khurasan, menuju Khurasan. Liqitali Malikil Fursih, untuk memerangi Raja Persia. Walamma alimah, dan tatkala tahu Malikul Fursih, Raja Persia, biqurbih jaisil muslimin, dekat dengan pasukan muslimin, dekat dengan pasukan muslimin. Aradah, dia ingin ayah rubah, untuk kabur, bi amwalihi, dengan harta-hartanya. Famana'ahu, kemudian mencegahnya ahlu Khurasan, penduduk Khurasan. Wa qalu, dan mereka berkata, lahu, padanya, solihum, berdamailah dengan mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, ahlu dinin, ialah ahli agama. Falam yakbal, maka dia tidak menerima nushahum, nasihat mereka. Waharabah, dan dia kabur. Ila Farghanatah, ke Farghanah. Tahta himayati Maliki Turki, di bawah perlindungan Raja Turki. Wasolahah, dan berdamai ahlu Khurasan, penduduk Khurasan, Al-Ahnaf bin Qaisin, dengan Ahnaf bin Qais. Wadafa'u, dan mereka membayar ilaihi, padanya, amwalah, atau memberikan, ya, amwalah Yazdajir, harta-harta Yazdajir, Maliki Fursih, Raja Persia.
Pelajaran yang ke-22 ini menjelaskan akhir kerajaan Raja Persia. Persia ini Iran ya. Akhir kerajaan Iran. Kabar sampai kepada panglima perang muslimin, yaitu Ahnaf bin Qais, bahwasanya Yazdajir, raja Iran, raja Persia, itu memprovokasi kaumnya untuk mengembalikan kerajaannya. Kerajaan Persia, kerajaan Iran waktu itu kan sudah dikuasai oleh Islam. Dan Sayyidina Umar memperbolehkan Raja Persia, Raja Iran tinggal di sana. Namun raja ini setelah diberi kesempatan untuk tinggal di sana, ternyata memprovokasi kaumnya untuk mengambil alih daerah yang sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Kabar ini terdengar oleh Ahnaf bin Qais. Kemudian Ahnaf bin Qais ini memberikan laporan secara isyarat kepada Sayyidina Umar untuk mengusir saja Yazdajir, karena Yazdajir ini sudah menjadi provokator. Sudah menjadi provokator pada kaum-kaumnya. Ahnaf bin Qais melaporkan kepada Sayyidina Umar, usir saja dia dari Persia. Usir saja dia dari Iran. Di antara usulan yang dia katakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, mereka senantiasa mengganggu kita selama raja mereka berada di tengah-tengah mereka. Karena raja mereka itulah yang selalu menyuruh mereka untuk memerangi kita. Dia akan selalu berbuat demikian, berbuat onar sebelum kita usir dari negeri Paris ini. Kita usir saja mereka dan kita hapus harapan-harapan kaumnya darinya. Kemudian Umar menjawab, benar juga kamu. Artinya Raja Persia yang sudah kalah, kalau dibiarkan tetap tinggal di negara Persia, akan selalu membuat onar. Maka lebih baik diusir saja. Sayyidina Umar bilang benar. Maka dengan respon benar tadi, Sayyidina Umar mempersiapkan tentaranya dan memberikan keputusan, karena Raja Persia menyelinap pada daerah kekuasaan Umar. Di antara pasukan-pasukan, di antara pemimpin-pemimpin yang diutus oleh Umar untuk mengusir Yazdajir, namanya Ahnaf bin Qais. Kemudian Ahnaf bin Qais ini mengikuti arahan Sayyidina Umar dengan memerangi Raja Persia tadi, Yazdajir. Setelah Raja Persia tadi tahu kalau tentara-tentara muslimin akan menyerang, Yazdajir atau Raja Persia tadi kabur, membawa harta-hartanya.
Sepertinya orang-orang Islam akan menyerang kita, menyerang saya akan kabur saja, akan saya bawa harta-harta ini. Kemudian penduduknya melarang, jangan kabur, kamu sebagai pemimpin jangan kabur. Berdamai saja dengan orang-orang Islam. Mereka taat beragama, pasti kalau diajak berdamai mereka menerima. Tapi ternyata pemimpin Iran ini, pemimpin Persia ini dulu tidak mau menerima nasihat penduduknya. Dia kekeh mau kabur. Kabur kemana? Kabur ke Farghanah, ke daerah Farghanah di bawah perlindungan Raja Turki. Setelah kabur, maka penduduknya tidak ada jalan lain kecuali berdamai dengan orang-orang Islam. Pemimpin kita pengecut kabur. Kita berdamai saja dengan orang-orang Islam. Harta raja kita kasihkan kepada orang-orang Islam. Ya. Maka berakhirlah jabatan seorang tokoh Persia yang namanya Yazdajir. Dia kabur karena takut diserang oleh orang-orang Islam. Seandainya mengajak berdamai dengan orang-orang Islam, maka orang-orang Islam akan menerima. Akan tetapi Yazdajir kabur. Ad-darsu tsalitsu wal ishrunah, pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-23. Khulasatuh sirati Umarah, ringkasan perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ringkasan sejarah kepemimpinan Sayyidina Umar. Karena ada Umaruh, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Mutahalliyan berkepribadian atau berkarakter, bil hazmi dengan tegas, wal azmi dan memiliki tekad kuat, mutasyaddidan keras atau tegas, fi salihil muslimin, di dalam mengurus kebaikan muslimin, Jadi Sayyidina Umar kalau menyangkut dengan para kaumnya, kalau menyangkut dengan para santrinya, dia tegas. Tidak boleh ada yang mengganggu stabilitas para kaumnya. Wasuluki, dan menjalani bihim, untuk kaumnya, ila tariqih,
melalui rute al-muwassilih yang mengantarkannya, ilal khairi, pada kebaikan. Sayyidina Umar selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan umatnya, kaumnya menuju kebaikan bersama. Karena ada Sayyidina Umar afifan, bersih, afif, bersih, atau berbudi luhur. Afifan, bersih, an amwalin nas, dari harta-harta muslimin. Jadi Sayyidina Umar tidak pernah korupsi, tidak pernah memakai harta umatnya. Afif, menjaga diri dari menggunakan harta orang-orang Islam. Jadi yang namanya afif mungkin diharapkan nantinya menjadi pemimpin yang tidak korupsi. Raufan, belas kasihan, birra'iyatih, dengan rakyatnya, mutabassiron, perhatian, bihuquqihim, dengan hak-hak rakyatnya, mutafaqidan, sama artinya perhatian, syu'unahum, atau memperhatikan syu'unahum, urusan-urusan rakyatnya. Apabila ada rakyatnya yang ditindas, langsung yang menindas itu dieksekusi oleh Sayyidina langsung dikasih hukuman. Apabila ada yang zalim kepada rakyatnya, maka Sayyidina Umar langsung mengambil sikap tegas untuk membela yang tertindas. Karena ada Sayyidina Umar ba'idan, ialah jauh, an ubahatil mulki, dari persediaan raja. Dia tidak mau menghabiskan anggaran-anggaran kerajaan, tidak. Wa kibriyaihi, dan kebesaran kerajaan. Dia tidak perlu singgasana, tidak. Beliau istirahat di rumahnya saja. Laisah, tidak ada lahu baginya harisun, pos satpam. Dia tidak butuh satpam. Wala hajibun, dan penjaga, sama artinya ya, sama-sama penjaga.
Ada kisah bahwa beliau itu tidak memiliki security, bahwa beliau itu tidak memiliki penjaga rumah. Ada seseorang yang mau sowan kepada beliau, datang ke Madinah, salah satu pembesar Persia untuk menghadap beliau. Ternyata beliau ditemukan tidur di atas kayu di depan rumahnya. Sedangkan bantal yang dipakai oleh beliau sandalnya. Jadi beliau itu duduk di pepohonan di atas kayu, kemudian yang dijadikan bantal sandalnya. Ini membuktikan bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang sederhana. Karena ada yakhtaruh, beliau memilih al-wulatah, para gubernur, wal ummalah, dan para PNS, pegawai negeri sipil, dan para PNS min ahli dini, golongan ahli agama. Jadi menteri-menteri yang direkrut oleh beliau adalah orang-orang yang taat beragama. Wal kifayatih, dan yang berkecukupan. Pegawai yang dipilih oleh beliau adalah menteri-menteri yang dijadikan menteri oleh beliau adalah mereka yang berkecukupan. Kenapa? Agar tidak korupsi. Wan nazahatih, dan yang bersih. Kalau tidak bersih, tidak dipilih oleh beliau. Tidak rapi. Min ghairi nadharin, tanpa memandang. Ila qarabatin, pada kerabat, au sadaqatin, atau teman, au jahin, atau pangkat, au ghinan, atau kekayaan. Jadi beliau kalau mengangkat menteri sangat objektif, tidak pandang bulunya tidak dipandang, tidak memandang apakah itu kerabat, tidak memandang apakah itu teman, tidak memandang apakah itu punya jabatan lain. Pokoknya orangnya berhak, layak menerima jabatan, beliau angkat. Meskipun itu bukan teman beliau, meskipun bukan orang dalam. Beda dengan zaman sekarang. Kalau bukan orang dalam, tidak mempunyai ordal, meskipun ahli, tidak akan diterima. Semisal ada yang mau daftar di bidang fisika, meskipun ahli tapi tidak punya orang dalam, tidak diterima kalau sekarang. Sebaliknya, meskipun tidak pandai, meskipun tidak ahli, tapi saudaranya, tapi temannya, maka akan diajak. Kalau Sayyidina Umar tidak. Kalau Sayyidina Umar tidak pandang saudara atau teman. Yang dilihat oleh beliau adalah layak atau tidaknya. Karena ada Umar
Karena ada Umar yuraqibuh, mengawasi. Mengawasi, yuraqibu itu artinya mengawasi. Isim fa'ilnya muraqib. Jadi muraqib itu artinya pengawas. Yuraqibuh, mengawasi ahwala ummalihi, tingkah laku pegawai-pegawainya. Jadi kalau ada pegawai yang tidak punya akhlak, tidak punya etika, tidak segan-segan beliau memberhentikannya. Syadidan tegas, syadidan tegas. La yatasahaluh, tidak sembrono, tidak sembrono. Fi amrin saghirin, dalam suatu urusan. Fi amrin, dalam suatu urusan. Saghirin, kecil, au kabirin, atau besar. Sayyidina Umar sangat teliti, tidak sembrono, baik masalah kecil maupun masalah bahkan semuanya diawasi oleh Sayyidina Umar. Pekerjaan-pekerjaan beres atau tidak, dilakukan atau tidak oleh para menterinya, semuanya diawasi oleh Sayyidina Umar. Wala yasmahu, dan beliau tidak mentoleransi, dan beliau tidak mentoleransi li'amilin, bagi pegawai, li'amilin, bagi pegawai, ayyastamiddah, yang semenang-menang bira'yihi, dengan pendapatnya, bira'yihi, dengan pendapatnya. Saya punya guru namanya Syekh Husni Zuhri bin Sirajuddin. Beliau murid dari Syekh Ismail Azan Al-Yamani, Yaman, Sumal Maki, kemudian tinggal di Mekah. Mbah beliau Syekh Sirajuddin, Syekh Zuhri bin Sirajuddin, Syekh Sirajuddin itu santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Sirajuddin ini seangkatan dengan Syekhona Khalil Abangkalani. Jadi Kiai As'ad berguru kepada Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Syekh Khalil Al-Bangkalani ini temannya kakek guru saya Syekh Sirajuddin, berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi nasab guru di Sukorejo itu satu pertemanan dengan guru saya, namanya Syekh Husni Zuhri bin Sirajuddin. Beliau sangat tegas. Pernah suatu ketika di pondok ada pengurus yang korupsi 2M, hanya 2.000 juta. Siapa ini yang korupsi? Dilaporkan oleh para asatid. Ini orangnya. Mulai sekarang kamu berhenti dan jangan pernah menginjak tanah pondok lagi. Itu ketegasan beliau. Pernah juga suatu ketika beliau melihat para umal, para tukang membangun masjid dengan bangunan yang unik, ada putar-putarannya kayak anak kecil itu.
kubahnya berputar-putar. Kalau pondok kan tidak etis ya. Langsung sama beliau, padahal sudah jadi masjid, bongkar kubahnya, dibongkar total, dipindah masjidnya. Itu ketegasan beliau. Beliau diibaratkan oleh para guru di sana sebagai Umarul Asri, Umar di zaman sekarang. Jadi kalau ada orang yang salah oleh beliau, tidak segan-segan diberi peringatan dengan peringatan yang tegas. Itulah guru saya, ya otomatis guru kalian juga, Syekh Husni Zuhri bin Sirajuddin. Tapi abah beliau lemah lembut dan sederhana. Itu perbedaan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman. Ya. Kiai Zuhri, ayah dari Kiai Husni, itu lemah lembut sekali sebagaimana Sayyidina Utsman. Bahkan para tukang yang membangun tembok itu tidak diperbolehkan agar tidak capek dan juga tidak usah bermewah-mewahan. Sudah, tidak usah bangun-bangun. Yang penting kita harmonis, damai. Tapi putra beliau, Kiai Husni, tegasnya itu Masya Allah. Ya. Masya Allah. Saya pernah sowan kepada beliau, karena saya gemeteran, waktu itu pertama kali sowan kepada beliau, beliau terkenal tegas. Oleh beliau, apa ini? Saya masih ada gemeteran. Dulu masih siswa. Ini uang untuk konsumsi, lupa saya karena di hadapan beliau lupa. Sudah balik sana. Akhirnya saya balik. Di tengah perjalanan saya ingat, kembali lagi saya. Jadi kalau kepada guru saya gak pernah sakit hati, kembali lagi saya. Ini adalah uang untuk konsumsi guru tugas Kiai. Oh iya begitu, yang jelas, laporannya yang jelas, jangan bertele-tele. Baik Kiai, tapi pakai bahasa Madura. Berapa uangnya saya sampaikan. Oh ya, nanti saya kelola, saya akan berikan kepada guru tugas. Saya sowan, kemudian saya lega, kembali lagi saya ke kamar. Awalnya saya sedih, takut, gemeteran. Dan kemarin saya sowan, ketika pulang kemarin saya sowan, janjian sama beliau malam hari. Saya lupa, balik lagi ke Surabaya. Nyampe Surabaya, nyampe pondok, ditelepon oleh beliau. Ada di mana? Ada di Surabaya Kiai. Balik. Baru nyampe, saya capek ketiduran, subuhnya saya balik lagi ke Lumajang. Kalau kalian gimana kalau kalian? Nyampe rumah yang dari Madura semisal, balik ke sini ya, saya minta tolong. Wah, sudah jauh Ustaz. Saya tidak bisa. Tapi kalau saya sangat menjaga etika dengan guru. Khawatir beliau marah. Khawatir beliau marah. Itulah kisah refleksi yang saya ingat dari seorang guru saya dengan kepribadian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih kejam lagi, lebih kejam, lebih tegas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Besok kalau sudah datang tasrifannya berhenti ya.
Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taghsil li kulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma ya rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatlan wajudan manna labikti sabi minna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi walhamduli ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa andana asrafna ala ladha ashrafna al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok jangan lupa yang aliyah bersama saya di aula jam 16.00 ya. Ya, sallu ala Nabi Muhammad.